Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami apa? Bintoro enak. Apa? Bintoro enak. Bintoro channel. Oke my friend, teman-teman semua, kali ini kita perawatan overhaul, perawatan berkala mesin. Jadi tidak harus oversize. Kenapa? Kita lihat dulu. Sengaja kita nggak ambil videonya ya pas waktu pembongkaran. Ini sudah kita cuci semua, mesinnya sudah kita bersihkan semua, tinggal pemasangan. Teman-teman pecinta motor ada yang tanya, ngasap putih apakah harus ganti blok atau ganti piston atau oversize? Nah, yang dipertanyakan tuh apakah harus oversize? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung nanti silinder atau ya ini linernya, ini silinder ini ya. Ini silinder, ini linernya atau puringnya. Kalau puringnya banyak goresan atau ngantong atau ausnya banyak, ya kita harus naikkan size, naikkan ukuran atau oversize gitu ya. Kalau linernya atau puringnya ini masih aman, masih dalam mulus seperti ini mulus nih teman-teman. Nah, coba tak shot kamera nih. Nah, ini tampak depan, wah nggak kelihatan ya. Oh sih. Nah ini friend. Jadi silinder atau linernya kalau masih posisi bagus seperti ini, tidak ada cacat atau luka gores, ini kita senter ya. Nah, sorry ini karena mendung gelap dan penerangannya, cahaya penerangannya kurang. Pegang senternya. Nah, ini friend. Ini masih mulus. Tidak ada luka baret ataupun ngantong. Nah, jadi kita nggak oversize, nggak naikkan size kita. Ukurannya nggak kita perbesar. Ini teman-teman. Nah, ini blok standar asli bawaan pabrik. Motornya Beat karbu ya, Beat pertama, Beat KVZ ya. Nah, ini blok atau liner asli buringnya dari bawaan mas pabrik, masih orisinil, ukurannya masih standar. Kalau seperti ini kita berani nggak naikkan size atau nggak usah di oversize alias di coulter. Cukup kita ganti piston sama ringnya yang baru. Oke, seperti ini. Nah ini pistonnya kita pakai yang orisinil Honda. Kodenya KVZ STD standar. Ini pistonnya. Caranya seperti ini. Ini piston bawaannya. Nah, masih standar di bawaannya. Tidak ada luka gores. Cuman banyak keraknya oleh kemakan usia ya. Di tahun 2011 baru sekarang dibongkar. Ini perawatan orangnya nih bagus nih, olinya berkalanya 1500 per 1500 dia ganti. Nah, cuman terdapat kerak film-film oli. Nah, caranya gini. Kita lihat, kita ukur nanti ya. Ukurnya tidak perlu pakai diesel. Kita pakai manual tag. Ini piston. Ini piston dan ring ukuran standar ya. Cara ngetesnya seperti ini teman-teman. Kita masukkan ring kompresi 1 atau ring kompresi 2. Kita masukkan seperti ini. Dua apa si krocil itu. Kita masukkan ke sini ya. Kita dorong pakai piston. Seperti ini. Kita lihat dulu dari liner terbawah, kita lihat gapnya. Gap itu di sini. Nah, ini gap. Nah, kelihatan ya. Ini masih rapat nih. Gapnya masih rapat. Kita dorong lagi. Seret. Coba nggak usah pakai lampu. Oh, malah kelihatan. Nah, itu gapnya. Ini teman-teman. Oh, masih rapat kan? Dari bawah sini sampai ke sini masih rapat. Ring kompresi 1. Terus kita ambil ring kompresi 2. yang baja seperti ini. Ring kompresi 2 biasanya hitam-hitam.
ringnya hitam. Kita dorong seperti ini dan lihat gapnya. Gapnya ini menunjukkan bahwa masih rapat, nanti kita ukur gapnya. Nah, cara ngukurnya kalau teman-teman di rumah ada fuller, pakai fuller. Nah, dilihat nanti batas toleransi untuk gapnya ringnya bit berapa, nanti toleransinya, tingkat servisnya berapa untuk penggantian. Nah, kalau ini masih rapat, sangat rapat. Nah, fullernya ambil coba. Ini kita cara ngukurnya pakai fuller seperti ini. Deloki friend my teman. Nah, ini fullernya pakai fuller 10. Nah, seperti ini. Ini kelihatan masih kita masukin gini ya, gapnya ini. Nah, dia sepan. Rapat ini. Ini paling ya 12 lah, nggak sampai 15 ini. Nah, jadi sambil dilihat nilai toleransi batas servisnya berapa. Kalau seperti ini masih rapat seperti ini, nggak perlu kita oversize, nggak perlu naik size atau dibubut atau di kolter gitu ya. Cukup kita ganti piston, ring pistonnya, motor atau kompresinya nanti kembali padat dan tidak terjadi ngebul alias ngasap putih. Untuk cara pengukuran teman-teman pakai alat yang namanya fuller gap gitu ya, seperti ini alatnya. Batas toleransi untuk Honda Beat rata-rata ring piston untuk 4 tak 20 mili sampai 32 ya. Nah, kita ambil fuller yang ukuran 20 seperti ini. Jadi gapnya yang kita ukur, gapnya tuh celah renggangnya gitu loh. Nah, celah gap jarak. Nah, pakai yang 20 seperti ini, masih sepan ini ya. Nah, masih enak. Artinya masih bisa dipasang atau diganti piston, ring piston tanpa oversize. Jadi ngukurnya caranya seperti itu. Kalau gapnya ini terlalu lebar jaraknya ya, my friend, sampai 32 ke atas sampai 35, nah itu naikkan size atau kita oversize atau kita kolter. Karena jarak ring piston, jaraknya atau gapnya terlalu longgar, celahnya ini ya dipastikan akan ngasap. Nah, oke. Nah, cukup paham ya sampai di sini ya. Paham lah. Jadi celah antara ring piston kompresi 1 dan kompresi 2. Kompresi 1 dan kompresi 2 ini seperti ini. Ini kompresi 1, ini kompresi 2 no. Nah, agak gelap tuh. Ini kompresi 2, kompresi 1. Nah. Jadi ring kompresi 1, ring kompresi 2 seperti pernah tak jelaskan di video kami pertama dulu cara masangnya, terus letaknya di mana itu ya. Oke. Ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 jaraknya atau celahnya atau gapnya harus sama. Jadi toleransinya 20 sampai ke 32 mili. Itu masih aman. Kalau 35, pokoknya 32 ke atas, nah itu sebaiknya di oversize. Karena dia longgar ringnya, nanti nyapu olinya di dinding silinder tidak bersih, mengakibatkan apa ya? Ngasep, karena oli akan naik ke ruang bakar. Jadi piston gerakannya seperti ini kan, ini ring piston di sini misalkan kan. Nah, geraknya naik turun, maju mundur, cantik gitu loh, maju mundur gitu kan. Nah, terus silinder, apabila silinder ini gores, banyak luka goresan dan ngantong itu nggak rata ya, jeglong. Atau gores-gores, jadi ring piston itu nyapunya oli di dinding silinder nggak bisa bersih dan akibatnya dia nyelonong ke ruang bakar. Ruang bakar di sini ya. Nah, ini ruang bakar di sini man. Nah, ini ruang bakar. Nah, jadi oli nanti oli nggak bisa disapu bersih sampai ke ruang bakar seperti ini ya. Ya, yang biasa motor ngasep putih atau ngebul putih, kalau putih itu oli kebakar.
Nah itu berarti biasanya yang sering trouble-nya itu ring piston dan piston tadi, dan linernya atau buringnya itu teman-teman. Nah ini ruang bakarnya di sini. Oke ya, sampai di sini sudah cukup jelas. Bit karbu ini perawatan berkala, mesin overhaul, jadi tarikannya biar mantap lagi, mesin standar, terus nggak ngasep lagi. Yang ngasepnya karena tipis tuh, kita harus ganti piston ringnya kan. Piston ringnya kita ukur, ini pakai ring kompresi 1. Kita masukkan ke silindernya atau bloknya, kita dorong pakai piston. Bedakan antara ring yang baru tadi sama yang bawahnya. Nah ini gapnya teman-teman, ini namanya gap jarak ya. Kelihatan ya, gapnya kelihatan. Jaraknya ini tak ukur pakai fuller ukuran 30 longgar banget nih teman-teman. Wah longgarnya umum ya. Terus pakai ukuran 35. 40 malah ya. Pakai ukuran 40 teman-teman. Coba. Ini ring piston yang bawaannya ya. Amblong. Amblong teman-teman. Nah. Gapnya ini yang bikin oli nyelonong dari gapnya sini. Nih bekas pistonnya ya. Kita bedakan antara, coba kita bedakan ya, itu yang bawaannya, yang bekasnya kita bedakan sama yang baru. Ini yang baru, gapnya di sana ya, kita bedakan seperti ini. Nah kelihatan ya teman-teman. Ini yang baru, ini yang baru ya. Ini yang kita balik. Nah itu yang bawaannya. Yang bawaannya tadi begitu. Celahnya begitu lumayan ya, renggangnya ya, jaraknya. Nah, kalau yang baru ini, nah kelihatan kan jaraknya. Oke, sudah cukup jelas ya teman-teman. Kenapa kok harus nggak harus di oversize? Kita lihat dulu silindernya, apakah banyak luka gores atau ngantong. Kalau tidak ada luka gores dan ngantong, kita berani ganti pistonnya dengan ukuran yang sama, standar kembali ke standar. Teman-teman, my friend, jadi kesimpulannya seperti ini. Kalau motor ngasep putih tipis atau ngasep putih, tidak harus oversize alias naik ukuran, tidak harus oversize. Jadi kita lihat linernya, silindernya ya kan, kita ukur berapa celah ring pistonnya. Kalau melebihi sampai 2 mili atau kerenggangan celah dari ring piston di liner atau di buring atau puring atau blok, nah itu boleh di oversize atau naik size atau di coulter atau di bubut. Nah jadi nggak harus ganti piston atau oversize. Jadi kesimpulannya seperti ini. Kita cek dulu seberapa ngasapnya, kita cek semua mulai dari sil-sil klepnya segala macem, terutama piston sama ringnya. Kalau gapnya, ringnya masih di bawah batas servis atau batas ukuran toleransi, masih kita bisa tidak oversize. Kita ganti piston ringnya dengan ukuran yang ada, misalkan standar, balik standar 025 50, kembalikan ke ukuran semulanya. Kompresi kembali padat. Kesimpulannya seperti itu teman-teman. Jadi ngasap putih tidak harus oversize. Kita lihat piston ringnya, celahnya, gapnya seperti apa. Kalau masih rapat di bawah toleransi servis, kita pertahankan dengan ukuran piston sesuai ukuran bloknya ini ya. Kalau standar kembalikan ke standar, tinggal ganti piston sama ringnya, tidak harus oversize itu. Nah, dan diperhatikan semua kayak sil-silnya, bos klepnya itu. Terus jangan lupa olinya terawat, dijaga setiap penggantiannya. Kemungkinan motor akan awet dan tahan lama. Oke.
my friend, sampai ketemu di tutorial-tutorial kami berikutnya. Dan jangan lupa beribadah dan sholat 5 waktu. Sampai ketemu lagi di tutorial kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.